wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Apabila jadi hari ini aku mengajar pelajaran Al-Quran Hadis ya, terkait dengan bab bersyukur kepada Allah. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Mbak Gita, Mas Isu, Mbak Ulan, semua. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas materi ini, Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apa sih arti bersyukur? Coba Mas Isu. Terus Mbak Ulan, bersyukur itu apa Mbak? Diucapkan melalui alhamdulillah. Ya, tadi penjelasan Mbak Ulan sama Mas Isu itu benar. Jadi bersyukur itu merupakan sikap terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Mbak Gita nih, siang ini udah bersyukur apa belum? Bersyukur karena apa Mbak? Jadi bersyukur itu luas ya teman-teman. Kita diizinkan oleh Allah untuk menjalani aktivitas di pagi hari, di siang hari ini itu juga termasuk kenikmatan. Kita diberikan nafas untuk kita melakukan atau menjalani kehidupan di pagi hari itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu berasal dari kata asyukur. Jadi artinya itu sikap atas rasa terima kasih. Jadi syukur itu merupakan sikap atas rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat. Ibu sekarang mau tanya, nikmat itu apa? Ada yang bisa jawab? Dan apakah nikmat dan syukur itu memiliki keterkaitan? Itu Mbak yang mau jawab? Terima kasih Mbak. Betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Mimi. Jadi syukur itu merupakan sikapnya, sedangkan nikmat itu merupakan bentuk dari nikmat bentuk dari karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi di sini itu ada beberapa cara untuk bersyukur. Jadi di sini itu ada 3 cara untuk kita itu dapat bersyukur. Yang pertama itu melalui hati. Mas Isul bisa dijelaskan melalui hati itu bagaimana? Melalui hati dalam ibadah ternak musuh. Betul yang tadi disampaikan oleh Mas Isul. Jadi cara bersyukur menggunakan hati itu ketika kita itu mampu untuk menetapkan kepada hati kita bahwa segala sesuatu yang diberikan baik itu baik untuk kita maupun enggak itu kita harus syukuri, karena di balik itu semua Allah itu memberikan kita pelajaran untuk kita mungkin menjadi lebih baik atau mempelajari hal-hal sebelumnya. Selanjutnya cara bersyukur menggunakan lisan. Jadi cara bersyukur menggunakan lisan ini itu ketika kita itu mampu menerima segala hal dan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin bagi sebagian
kalian, alhamdulillah itu ucapan yang biasa saja ya teman-teman. Tapi di balik itu semua, alhamdulillah itu merupakan pujian untuk Allah karena Allah itu telah memberikan nikmat. Selanjutnya itu adalah cara bersyukur melalui perbuatan. Ibu minta contohkan satu, Mbak yang pakai kacamata. Cara bersyukur melalui perbuatan itu bagaimana, Mbak? Dengan bersyukur dengan kita mempunyai ilmu yang banyak, kita bersyukur terus belajar. Terima kasih. Jadi cara bersyukur melalui perbuatan itu, Ibu contohkan ketika kita itu di sini, kita sekolah di sini, kita menimba ilmu di sini. Jadi kita itu diizinkan sama Allah untuk sekolah, untuk belajar. Jadi kita itu harus bersyukur karena banyak di luar sana orang yang mungkin pengen di posisi kita. Dengan itu kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bolos, tidak main-main dalam belajar. Nah, itu merupakan sebuah bagaimana cara kita itu menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi tentang hal-hal yang harus disyukuri. Jadi di sini itu ada selanjutnya materi terkait dengan hal-hal yang harus disyukuri. Jadi di sini itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada bersyukur atas kehidupan dan kematian. Mengapa sih kita harus bersyukur? Karena kita dikasih hidup. Ada yang bisa jawab? Jadi kita itu harus bersyukur karena Allah itu mengizinkan kita untuk menikmati dunia. Karena banyak di luar sana mungkin anak yang baru lahir teman-teman itu langsung Allah ambil nyawanya gitu ya. Jadi kita itu harus bersyukur karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Selanjutnya bersyukur atas kematian. Jadi dengan kematian itu kita itu selalu mengingat bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan di dunia ini, yang Allah ajarkan di dunia ini dan sebagainya itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Makanya kita itu harus menjadi manusia yang baik ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kedua itu bersyukur atas hidayah. Nah jadi bersyukur atas hidayah itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan dan kematian. Jadi ketika kita mampu, jadi gini, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jadi Allah itu tidak langsung tidak langsung memberikan kita itu aja teman-teman. Bahkan Allah itu ngomong sama malaikat ketika kita melakukan kesalahan dan kita itu bertobat. Allah itu ngomong, lihatlah malaikat hambaku bertobat. Itu salah satunya bahwasanya Allah itu sayang sekali kepada hamba-hambanya. Yang kedua yaitu panca indera dan akal. Kenapa sih kita harus bersyukur atas panca indera dan akal? Masih sulit. Terkait panca indera, kenapa kita harus bersyukur? Ya karena kan kita sudah diberikan oleh Allah karena indra ya, ada bisa melihat, bisa mendengar, terus bisa mencium. Sebelumnya beli aplaus dulu buat Mas Isur kan sudah menjawab. Betul ya yang tadi disampaikan oleh Mas Isur bahwasanya kita itu harus bersyukur atas panca indera yang Allah berikan. Menurut kita ini mungkin sepele ya teman-teman, tapi di luar sana juga terdapat anak-anak yang mungkin seumuran sama kita atau tidak itu memiliki kekurangan baik pada fisiknya maupun dari rohaninya.
manfaat bersyukur itu manfaat bersyukur itu sangat mungkin itu saja yang saya sampaikan sebelumnya. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.